sungai dengan derasnya sungai, tali kecil itu Bu dibuat. Ada yang pakai tong gitu, masukin orang terus itu jalan. Tapi resikonya kan cukup tinggi. Iya, Gajah, hewan-hewan yang ada, lembu, kambing segala. Itu kan yang sapinya mati itu banyak sekali. Kalau itu nggak dibersihkan, kan akan menjadi bangkai, menjadi penyakit. Itu satu. Kemudian, karena ini tumpukan tanah liat, tapi ketika ini dia nimbun, kemudian matahari kering, lewat kendaraan, itu debunya luar biasa. Itu bisa ispa. Anak bayi baru lahir 2 hari, kemarin waktu Bu Titi datang tuh, baru 2 hari lahir di pengungsian loh. Bisa ngebayangin nggak gitu ya, gimana kondisi mereka. Sekolah yang udah nggak ada, kan sekolah mereka udah rusak. Bersihin rumah sendiri aja belum tentu bisa. Dari pakaian mereka yang udah nggak punya, buku yang udah nggak ada, semuanya mereka nggak punya. Nah, ini saya nggak tahu berapa lama. Kalaupun mereka dibangun sekolah darurat, terus darurat yang akan diajarkan bisa nggak melanjutkan apa yang mereka sudah dapatkan selama ini di sekolah. Sementara sekarang ini waktunya ujian. Lagi yang menjadi dampaknya kan perempuan dan anak. Sementara hampir rata-rata ini di lahan pertanian. Nah, bertumpu kepada beras yang ada di rumah. Rumahnya hilang, stok udah nggak ada, kan udah di bawah air. Nah, ini yang harus dipastikan karena korbannya pasti anak dan perempuan ini pasti lebih tinggi gitu. Lansia, ya kan, ibu hamil, menyusui. Nah, ini semuanya bahagian yang memang harus betul-betul menjadi perhatian dari pemerintah. Yang kalau kita bertumpuhan dengan pemerintah daerah dengan sekarang anggaran yang sangat terbatas, ya, semua daerah lagi menjerit juga. Koordinasi sih sudah mulai dilakukan. Udah ya. Pak. Kita dari Kemen PPA juga koordinasi dengan Dinas P3A ya, dengan Bu Mutia dan teman-teman untuk trauma healing, kan bukan hanya secara fisik aja ya, tapi psikologisnya kan juga